dan ganteng. Kita ketemu lagi adik-adik. Saya Kakak Samuel. Selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti kepada Tuhan walaupun masih dalam online. Minggu ini dengan tema Tuhan yang memimpinku. Oke adik-adik ya, siapkan Alkitabnya dan siapkan persembahannya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Adik-adik udah siap semua ya? Kita akan mulai, kakak akan memimpin doa. Marilah kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Allah yang baik, pada hari ini kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau sepanjang malam menjaga kami hingga kami dapat bersama-sama untuk beribadah online walaupun dalam pandemi ini kami masih beribadah secara online. Terima kasih Bapak, kiranya Kau pimpin acara ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan guru-guru sekolah minggu membawakan pimpin pujian-pujian dan memainkan musik, terlebih akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan ibadah ini menjadi berkat bagi kami, baik kami yang mendengar di rumah, baik kami yang akan membawakan acara ini. Tuhan, ampun dosa dan kesalahan kami. Kau berkati anak-anak kami di dalam pendidikannya, kesehatannya, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan amang pendeta di gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Marilah kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku bersuka setiap girangkanku.
Halo adik-adik semua, apa kabar? Amang harap kita masih penuh dengan sukacita di hari Minggu ini. Dan Amang akan mengajak kita semua ambil sikap yang tenang, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang selalu baik menyertai kami. Hingga saat ini kesehatan, kekuatan, keceriaan kami rasakan, itu semua karena kasih sayang Tuhan menyertai kami. Tapi kami mohon Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga kami dan berikan kepada kami kepintaran hikmat untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Amang berharap keadaan kita baik-baik saja dan penuh sukacita di hari Minggu ini. Lalu Amang akan mengajak untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, disebut Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu yang sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu mengutuki Daud, berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, nanti kita bisa baca mengulangi firman Tuhan ini. Dan tadi juga Amang sudah sebutkan, ternyata judulnya diberi perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, orang Filistin itu berarti si Goliat. Tetapi yang mau kita lihat, kalaupun judulnya dikatakan perkelahian, bukan berarti kita diajak untuk berkelahi. Bukan. Tetapi memang pada masa Daud,
ada suatu perperangan di mana umat Allah harus berperang mengalahkan musuh. Itu pada masa itu. Tetapi pada masa sekarang kita bukan diajak untuk berkelahi, tetapi bagaimana kita memahami firman Tuhan itu bahwa Daud mengalahkan musuhnya tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin bisa terjadi jika sudah mengandalkan Tuhan. Nah, itu berarti ada kemenangan, ada sukacita yang diperoleh Daud ketika mengalahkan orang Filistin, yaitu Goliat. Mungkin kita sudah pernah dengar, pernah tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Coba lihat, Daud tadi dikatakan muda, kemerah-merahan, terus dia tidak pandai berperang. Sebenarnya tidak pandai untuk berkelahi, tidak ada bidangnya ke situ. Kalau kita lihat juga Goliat itu memang kerjaannya berperang. Dia sebagai panglima, dia sebagai pendekar yang diandalkan untuk mengalahkan musuh. Kalau kita bisa tahu cerita-cerita lain juga, bahkan di firman Tuhan di Alkitab sendiri dikatakan Goliat itu berbadan besar, bertubuh kekar, berotot. Seperti itulah gambaran Goliat. Nah, tetapi di sini dikatakan Daud menang, mengalahkan Goliat yang fisiknya berbadan besar. Dan kalau kita pikir bagaimana orang yang kecil, yang tidak tahu apa-apa untuk berkelahi, untuk berperang, bisa menang, mengalahkan orang yang memang sudah dalam bidangnya untuk berperang. Nah, yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita bahwa dalam hal apapun, dari cerita Goliat ini, dari cerita Daud mengalahkan Goliat, dalam hal apapun dalam kehidupan kita, jika sudah mengandalkan Tuhan, maka semuanya bisa teratasi. Apapun itu, apapun kesulitan yang kita peroleh, apapun tantangan, permasalahan yang kita hadapi, kalau sudah berserah kepada Tuhan, dan firman Tuhan juga mengajak kita demikian, semua akan terselesaikan. Maka adik-adik sekolah minggu harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Yang berikut yang mau dikatakan, kekuatan Tuhan itu tidak tertandingi, tidak ada tandingannya. Nah, kenapa itu dikatakan tidak tertandingi? Kita lihat, Daud tadi kecil, muda, tidak punya pengalaman, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan akan menyertainya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan yang dikehendaki Tuhan, itu yang dilakukan Daud. Maka dia dengan yakin melakukan semuanya dan memperoleh kemenangan. Berarti setiap orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan, yang mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, akan tidak tertandingi apapun situasi kecemasan yang kita hadapi, yang kita jalani, tantangan apapun itu, semua akan beres. Kalau kita kurang pintar di sekolah, kurang pintar untuk menekuni, mempelajari sesuatu, coba jangan andalkan apa yang ada dalam dirimu, tetapi coba menyerahkan kepada Tuhan, agar Tuhan yang mendidik kita, agar Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Coba, misalnya dalam sekolah, oh besok ada pelajaran matematika, ada pekerjaan rumah belum siap, aduh aku nggak tahu ini. Nah, coba dari situ kita belajar, berserah kepada Tuhan, tetapi sambil menekuni pelajaran. Itu artinya kita juga harus belajar, tetapi belajar dibarengi dengan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Maka semua akan beres. Nah, itulah
yang mau kita pelajari dari pengalaman Daud ketika dia melawan Goliat. Nah, yang terakhir, anak-anak sekolah minggu juga diajak untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Mari kita lihat pengalaman Daud. Dia menang berperang melawan orang Filistin yaitu Goliat. Itulah yang menjadi contoh bagi kita agar selalu senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya ketika kita lahir, hidup kita ini sudah bertempur. Bertempur dalam arti mengalahkan kekuatan-kekuatan, godaan-godaan yang dipengaruhi oleh iblis. Kalau dipengaruhi oleh iblis berarti itu perilaku yang tidak baik, yang tidak dikehendaki Allah. Nah, untuk itulah sama halnya seperti Daud tadi, berserah diri kepada Tuhan untuk mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan perilaku jahat, agar kita selalu ingat melakukan yang baik, yang disenangi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semua, maka biarkanlah kuasa Allah, firman Allah, didikan Allah, itulah yang mengendalikan jalan hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita, apapun yang kita lalui, kalaupun ada rintangan, tantangan di keluarga, di sekolah, di tempat kita dimanapun kita berada, antara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetap andalkan Tuhan dan tetap lakukan yang Tuhan senangi di dalam kehidupan kita, supaya kuasa iblis, perilaku jahat tidak sekalipun muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Maka adik-adik semua diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Maka hidup kita akan selalu dibentengi oleh Tuhan, dan kita pun menerima apa yang kita lakukan. Sesuai dengan yang kita lakukan itu, kita akan peroleh kebahagiaan nantinya, dan itulah hadiah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Selamat menjalani hidup, menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, di masa kecil kami ini, Engkau senantiasa menemani kami, mendidik kami, dan mengingatkan kami betapa pentingnya untuk selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bercermin dari apa yang dialami oleh Daud ketika dia mampu mengalahkan Goliat, karena semua tahap demi tahap proses peperangan yang dia lalui, dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kami juga mau mempelajari hal tersebut berlaku di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lalui di tengah-tengah keluarga kami, sekolah kami, di tengah-tengah perkumpulan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan senangi. Dan apapun pergumulan hidup kami, tantangan kami juga mau mendoakannya kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kami. Melalui kuasa Tuhan, semuanya akan mampu kami hadapi. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya, dan berikan kami pendidikan agar kami mengerti melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan kita, dan nanti persembahannya
dikumpulkan ke Amah atau Inang Sintua yang ada di wilayah masing-masing. Musik. Baik adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, kita sudah selesai ibadah ya. Nah, kakak sekarang punya pengumuman untuk kalian. Pengumumannya adalah tugas minggu ini. Nah, adik-adik, tugas minggu ini untuk orang 1 dan 2. Nah, kalian perhatikan nih, banyak yang terbang-terbang nih di sini. Kalian bisa baca ya, bisa lihat, bisa ya. Nah, adik-adik yang di rumah untuk orang 1 dan 2, kalian menentukan gambar yang tadi, yang pertama keluar itu masuk tindakan yang disukai Tuhan atau tidak disukai Tuhan. Begitu juga gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam. Paham adik-adik? Oke, untuk pengumpulannya seperti biasa, kalian foto jawaban kalian lalu dikirim ke kakak Maya. Oke? Oke.
Untuk horong 3 tugasnya adalah ini dia. Ada yang harus kalian kerjakan dan harus tebak jawabannya, diisi. Nah, ini ada 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini nanti kalian masukkan ke kotak-kotak ini. Paham ya adik-adik? Paham? Gampang kan? Nanti untuk kertasnya ini akan kakak-kakak sekolah minggu share ke rumah kalian masing-masing. Nah, nanti kalian baru kerjakan di rumah, lalu difoto jawabannya, lalu dikirim ke kakak Maya. Untuk terakhir pengumpulannya adalah hari Jumat. Jumat ya adik-adik, jangan lupa hari Jumat. Begitu?